Selamat siang, salam dan bahagia. Saya Ogi Hendrayana, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sumber. Kali ini saya akan mempraktikkan model pembelajaran problem based learning dalam menentukan informasi pada teks non-fiksi. Baiklah, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Apakah masih semangat belajarnya? Masih. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abel, Bastian, Jessica. Ya, semuanya sakit? Ya, kita doakan semoga teman-temanmu yang sedang sakit bisa segera pulih dan bisa beraktivitas kembali di sekolah. Gitu ya. Amin. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Bintang. Sebelum pembelajaran dimulai, alhamdulillah mari mulai. Selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Ogi ingin membangkitkan semangat belajarmu, begitu ya. Ketika Pak Ogi mengucapkan belajar bahasa Indonesia, kemudian kalian menjawab dengan lantang, mengepalkan tangan, mengucapkan maju bersama hebat semua. Siap ya? Siap. Belajar bahasa Indonesia, Maju bersama, hebat semua. ya, pertahankan semangat belajarmu. Nanti kalian akan berkolaborasi, nanti kalian akan bekerja sama. Artinya tidak ada yang tertinggal, harus maju bersama dan hebat semua, begitu ya. Pembelajaran hari ini berkaitan dengan buku non-fiksi. Kemudian ada ungkapan dari Najwa Shihab yang berbunyi, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Sekarang Pak Ogi mau bertanya, sudah berapa buku semester pertama ini yang sudah selesai dibaca? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Rosi. 3. Buku apa saja? Ya. Satu itu ada main, terus itu juga yuk, terus satu ini Der Perfecto. Dari ketiga buku itu, mana yang paling kamu suka? Mengapa? Ya ceritanya tuh dalam waktu kehidupan, terus kan itu diajarin juga kayak ngejar butuh waktu, terus menentukan sesuatu gitu, Pak, yang harus ada usaha dulu. Ya, terima kasih Rosi. Nah, sekarang buku apa yang sedang kamu baca? Siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan. Ya, nama saya Fakih Muhammad Sudon. Di sini saya sedang membaca buku Steve Jobs, Steve Jobs. Tentang apa itu? biografi perjalanan karir Steve Jobs, Biografi perjalanan? hidup. Ya, silakan. Apa yang menarik dari buku ini? Ya, saya tertarik karena perjalanan hidupnya Steve Jobs dari dia lahir sampai jadi CEO Apple. Ya. Apa yang bisa diteladani dari buku yang kamu baca? Apa ya? Saya bisa teladani itu karena hidupnya Steve Jobs tuh aslinya kan apa ya? Dia tuh karirnya dari bawah sampai menjadi CEO itu tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dia hadapi. Ya, terima kasih Fakih. Beri tepuk tangan untuk Fakih. Kali ini kita akan mempelajari kaitannya dengan buku non-fiksi. Apa saja? Kalian bisa mencermati kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menggali dan menemukan informasi dari teks fiksi dan non-fiksi yang dibaca.
Hanya saja pada pertemuan ini kalian hanya menemukan informasi dari gagasan utama dari teks non-fiksi yang dibaca. Non-fiksi yang dibaca. Artinya hari ini hanya itu saja. Kalau yang pertemuan kedua, kalian akan menganalisis atau menggali informasi dari buku fiksi. Gitu ya. Setelah kamu menemukan informasi, kompetensi dasar berikutnya adalah membuat peta konsep dari teks fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Pada kesempatan kali ini berarti kamu hanya membuat peta konsep dari buku non-fiksi. Kemudian setelah kamu membuat peta konsep, dilanjutkan dengan presentasi. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, setelah kamu membaca teks non-fiksi melalui aplikasi Playbook dan ada artikel online, kalian akan menemukan informasi dari gagasan utama pada teks non-fiksi yang dibaca dengan bekerja sama dan bertanggung jawab. Yang kedua, setelah kalian menemukan informasi dari teks non-fiksi, kalian dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk peta konsep. Peta konsep ini kalian bisa membuatnya dalam aplikasi Canva. Dan yang ketiga, setelah kalian membuat peta konsep dalam aplikasi tersebut, kalian bersama kelompok akan mempresentasikannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita akan membaca buku non-fiksi secara digital. Silahkan keluarkan HP-nya. Kemudian buka aplikasi Playbook. Pak Ugi beri waktu 5 menit saja ya untuk membaca informasi apa yang akan kamu peroleh dari beberapa menit kamu baca. Silakan. Cara cepat meraih potensi diri. Teknik cepat meraih potensi diri, edisi 2, lengkapi dengan teknik kekuatan visualisasi, spiritual, intelektual, emosional, sosial. Wow, menarik. Ya, siapa di antara kalian yang ingin mengungkapkan informasi apa yang diperoleh dari hasil membaca di Playbook? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Bintang. Saya membaca buku non-fiksi yang berjudul Teknik Cepat Meraih Potensi Diri, yang autornya adalah M. Davi. Informasi yang saya dapat ketika membaca buku ini selama 5 menit yaitu adalah ada 4 hal yang diperlukan saat kita ingin meraih potensi diri, yaitu adalah akses batin, akses wajah, akses perasaan hati, serta pikiran. Ya, setelah kalian mampu untuk membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi, selanjutnya kalian akan menentukan informasi dari buku non-fiksi. Gitu ya. Bagaimana caranya? Kalian akan menentukan gagasan utama dari setiap paragraf yang ada di buku non-fiksi. Kalian akan menyimak video penjelasan berkaitan dengan gagasan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa kita. Video kali ini berisi informasi tentang bagaimana cara menentukan gagasan utama. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Apakah kalian pernah mendengar istilah ide pokok, gagasan pokok, atau pikiran utama? Nah, istilah tadi merupakan nama lain dari gagasan utama. Gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Nah, dari pemaparan ini bisa dipahami tidak? Saya
Jenis paragraf itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, deduktif, induktif, campuran. Nah, itu yang akan kalian cari dalam menentukan informasi pada buku non-fiksi. Jadi kalian nanti Pak Ogi akan memberikan LKPD yang berisi artikel. Artikel tersebut banyak terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian kalian akan menentukan informasi tersebut melalui gagasan utama. Kelompok 1 sampai kelompok 8. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mejanya boleh digabungkan. Pilih teks apa? Dampak media sosial. Silakan. Terima kasih. Lanjut. Jelaskan paragraf induktif. Paragraf itu kayak kalimat utamanya itu dari di akhir dan kalimat penjelasan itu dari awal. Ada di awal. Boleh. Kelompok 1 memilih artikel apa? Siswa berprestasi. Silakan ya. Lanjut. Sebutkan contoh judul non-fiksi. Dasar-dasar? Boleh. Teks apa yang ingin dianalisis? Perundungan. Silahkan ya. Nah, langkah pertama kalian harus memindai barcode tersebut melalui aplikasi QR barcode. Masing-masing anggota harus membaca. Silakan buka handphonenya, barcode, silakan pahami artikelnya. Kemudian boleh tuangkan dalam Canva dari peta konsepnya. Bagaimana kelompok 3? Sudah membaca informasinya? Sudah. Sekarang tahap apa? Lagi mau bikin peta konsep. Membuat peta konsep. Silahkan ya, dilanjutkan. Bagaimana kelompok 6? Informasinya sudah diperoleh? Sudah. Tentang apa? Tentang ini dampak medsos. Dampak media sosial. Dampaknya negatif atau positif? Ada negatif. Dampak negatif. Silakan dilanjutkan ya. Ya, waktunya selesai. Kali ini giliran kalian untuk mempresentasikan karyanya. Gitu ya. Nanti kalian akan mempresentasikan peta konsep yang berisi informasi pada artikel yang kalian baca. Siapa kelompok yang ingin mempresentasikan karyanya? Kelompok 7. Silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan peta konsep yang telah kami buat. Isi dari paragraf 1 dari teks tersebut adalah bahaya merokok bagi kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Tak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya atau perokok pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ogi nanti akan menampilkan kuisis, kemudian nanti kamu akan bergabung. Ya, Nayara sudah bergabung. Silakan yang lainnya. Rosiana, Naura, dan Afgan. Ya, beri tepuk tangan untuk ketiga mereka. Pak Ogi ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang ingin mengungkapkan refleksi pembelajaran hari ini? Boleh, Alma, silakan. Kami sudah mempelajari informasi tentang buku non-fiksi dan membuat peta konsep. Ya, terima kasih. Kalian sudah bisa bekerja sama, bertanggung jawab
kreatif, dan percaya diri dalam menuntaskan tantangan kali ini berkaitan dengan kompetensi dasar menemukan informasi dari buku non-fiksi dan membuat peta konsep. Ada pertanyaan sebelum berakhir? Tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.